Buat gue, lawan gue yang sekarang itu adalah lawan-lawan yang kurang seimbang. Pertama, dari segi finansialnya kurang seimbang. Mukanya kalau live pakai filter terus karena dia tahu mukanya busuk. Kedua, nomaden, nggak jelas tinggal di mana, rumahnya petakan. Guys, jangan lupa, gue ini pernah melawan seorang diri, salah satu pengikut orang terbanyak di Indonesia yang sekarang sudah dibubarkan. Kalian jangan lupa itu. Jadi kalau gue harus ngelawan orang-orang kismin yang lagi heboh ngebully gue merasa malu sendiri, say, gitu. Ngerti nggak? Malu aku tuh kalau harus ngeladenin dia, gitu. Yang ditakutin di Indonesia aja pernah kulawan semata wayang sendirian. Terus suruh ngelawan orang yang udah miskin, jelek, halu, ngomongnya semua kebanyakan bohong, ngelantur. Nggak seru. Nanti kalau ada lagi yang pengikutnya banyak satu Indonesia berulah, nah baru gue ladenin. Ya ini yang ngebully gue, tempat tinggalnya, tunggu dulu, di apartemen sepetak, hidungnya bolong, nggak mampu buat ngebenerin hidungnya, buat ngerawat badannya aja nggak mampu. Terus ngapain dilawan? Biar aja gila sendiri. Terus satu lagi ada, tinggal di Cirebon, ngakunya punya kebon, pernah tinggal di luar negeri, padahal gembel, udah gila. Terus apa yang perlu dilawan? Nikita Mirzani ini banyak gaya, belagu gitu, kupas aja sampai capek, kupas sampai capek. Nggak perlu, apalagi gue itu nggak seperti yang dia bilang minjem duit ini itu, matamu itu bodat ya. Makanya kau laporkan ke ke PMJ, walaupun dialihkan ke Jakarta Barat ya, Polres Jakarta Barat. Kasus itu ditangani dan di SP3 karena alasan-alasan tertentu, tapi tidak apa-apa buat gue karena laporan gue itu receh ya. Ada yang lebih besar lagi, kasus menanti ini kita Mirzani di ambang pintu penjara ya, biar tahu gitu. Jadi nggak diladenin sama Nikita, lo nggak level, matamu itu nggak level ya. Levelnya level apa dia? Level telanjang-telanjang di mall, level apa? Level sedeng gitu maksudnya ya. Mau diladenin ataupun tidak, gue tidak peduli. Malah bagus kok dia nggak ngeladenin kan. Kalau dia ladenin makin gila aku kumat, makin menggila aku, ku serang kau, nggak takut aku sama apapun ya, apalagi sama kau Nikita Mirzani, tak takut. Mau ngomong LC lah apa ini itu semua orang gak ada yang bagus, sementara kau aja ya video kau yang itik ada sama siapa, tunggu sampaikan sama Nikita Mirzani. Aku tahu video callmu yang dibayar 15 juta dengan komisian. silakan digoreng sendiri ya. Jadi ada banyak yang menunggu Nikita Mirzani di depan pintu penjara. Buat bapak-bapak polisi, jangan lagi dibela pak, jangan lagi diundang pak. Teteknya palsu pak, mukanya palsu pak ya. Muka dia kayak gitu. Kalau bapak-bapak ngences, lihat dia sekarang, aduh lihat dulu sebelum dia OP pak. Ya ampun, kayak tukang tiwul mukanya pak, masih bermartabat tukang tiwul ya. Tiwul begitu. Jadi iya, makanya bener yang kata anaknya, muka plastik aja sosok ngatain fisik orang. Sebenarnya kita tidak boleh, apalagi gue. Sebenarnya gue minta maaf sama kalian karena gue telah ikut-ikutan body shaming. Nah betul guys ya, mau mengkritik gimana pun itu jangan sampailah ke hal-hal seperti fisik orang atau kayak gitu ya. Itu nggak usah lah kalau memang nggak suka sama orangnya atau nggak suka dengan pendapatnya atau bagaimana ya, jangan sampai ada yang sampai kata-katain fisik lah, niruin fisik orang kayak gimana lah, sampai ke body shaming lah, itu jangan ya. Itu
adalah orang yang tidak pernah menyentuh personal, apalagi fisik orang ya. Karena kalau Nikita, saya kasih ceramah buat Nikita Mirzani yang saya sayangi, yang saya cintai, yang dicintai oleh oknum-oknum Polri. Saya kasih tahu sama kamu Nikita Mirzani, kalau kamu ngatain fisik orang, saya punya video dan foto kamu sebelum operasi. Itu mukanya mohon maaf ya, maaf sekali, harus dirombak berapa ratus kali untuk mendapatkan hasil yang sekarang, yang kayak elegan, yang pengen banget jadi istrinya Sespri Prabowo. Nggak taunya dilepet, ditokoin kepala otaknya. Kan malu gitu ya kan. Jadi kita punya videonya. Dia sama Wanda Hara, masih cantik Wanda Hara sebelum Wanda Hara belum operasi. Kalau dia si Nikita Mirzani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi. Ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang, kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang surgali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia, kasihan. Jadi kalau buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silakan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia. Enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak, kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak, mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang parkir. Jadi intinya nih kita, kau harus syukurin lah sayangku, syukurin lah dirimu yang sekarang. Ada ingin bisa operasi, bisa jualan ya kan, jualan baju misalnya ya. Jadi kita harus sadar diri, bercerminlah sebelum bicara. Itu sih saran gua, saran kasih sayang untuk Nikita Mirzani. Karena sayang nanti kalau nantinya aku adalah bagian daripada yang menegakkan keadilan untuk menjebloskanmu ke penjara. Ya, kasus judi online tolong diusut, jangan cuma bilang ini kasus lama, dia situsnya udah nggak ada lagi. Ada atau tidaknya situs, pada saat situs itu ada kan dia menjadi bintang judi online. Tangkap! Gua nggak percaya dengan institusi Polri kalau Nikita Mirzani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirzani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Ya sudah, buat kalian semua, salam sehat, tetap semangat. Bantu komen biar VT gue terangkat sehingga tidak bisa diredam oleh oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum instansi cyber yang meredam VT-VT gua. Salam sehat, nggak boleh body shaming ya, kecuali Nikita Mirzani harus bercermin dia yang dulu dan yang sekarang. Kita dukung terus Polri untuk membenahi badan institusinya agar yang menjabat adalah orang-orang yang tepat, karena masih banyak sekali polisi baik tapi sayangnya tidak naik pangkat. Setuju kak. Kalau masyarakat masih mengkritik, itu artinya masih peduli sama instansi Polri, bukan nggak suka. Itu artinya masyarakat masih mau memperbaiki institusi Polri ya guys ya. Nah itu dia guys, seorang tiktoker Tengku Zanzabela yang menanggapi tentang Nikita Mirzani yang mengkritik itu selalu membawa fisik, body shaming, dan ngata-ngatain orang kismin dan sebagainya. Itu ya, itu Tengku Zanzabela menganggap kalau kita tidak suka sama seseorang atau mau mengkritik seseorang atau mau mengkritik siapapun lah, itu jangan sampai bawa-bawa fisik, body shaming ya kan. Ya benar juga sih, saya setuju sama Zanzabela ini ya guys ya. Kalau kita mengkritik seseorang itu atau tidak suka, itu jangan sampai bawa-bawa fisik lah atau body shaming ya guys ya. Nah ya seperti itu guys, kalian sendiri yang bisa menilainya seperti apa.
Oke guys, sampai sini dulu video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.